Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di channel Bukalapak yang hari ini secara eksklusif akan ngebawain soal kasusnya Carmine Galante, seorang mafia Italia yang pada masanya adalah the boss of the bosses mafia di New York yang ditembak saat lagi makan siang. Kenapa legendaris? Karena fotonya pada saat itu Carmine Galante itu ditembak saat cerutunya tuh masih menyala di mulutnya, dan bahkan saat dia sudah tewas itu masih nyangkut di mulutnya. Dan juga masih ada banyak makanan di mejanya di makan siangnya itu ya, dan memang menjadi sangat legendaris dan ikonik karena Carmine Galante ini benar-benar berkuasa pada saat itu. Dan ini adalah sebuah kasus pengkhianatan yang luar biasa seru, di mana kronologinya juga akan gue ceritakan nanti, walaupun tentunya nggak solid karena banyak kesaksian-kesaksian yang dibungkam gitu, dan ada yang nggak berani ngasih kesaksiannya secara detail. Jadi gue akan ceritakan apa yang gue dapatkan dari berbagai riset gue tentang Carmine Galante ini dengan foto legendarisnya soal kematiannya. Tapi sebelum itu, gue pengen infoin ke kalian dulu, para orang-orang yang suka belanja online shop, Bukalapak lagi ngadain promo untuk beberapa kategori unggulan yang menarik yang menanti lolos semua gitu ya, dengan Bukalapak hashtag pilihan jagoan. Periodenya sebenarnya udah dari 25 Maret sampai 4 April 2021, jadi sebentar lagi selesai, jangan lupa untuk ikutan. Nah, di promo ini lo bisa dapetin cashback 1 juta rupiah men. 1 juta rupiah udah bukan cashback doang, tapi lo bisa dapat gratis ongkir. Dan promonya itu mantap-mantap betul tentunya. Harganya pasti akan sangat-sangat affordable untuk kalian. Nah, beberapa kategori dari Bukalapak hashtag pilihan jagoannya itu ada yang namanya otomotif, jadi motor, kalian yang laki banget gitu ya, yang suka otomotif itu ada promonya. Dan bagi kalian yang suka DIY, yang namanya industrial segala macam, pengen punya barang-barang interior yang seru dan menarik yang bisa kalian buat sendiri untuk menghias rumah, apartemen, kosan kalian, itu juga ada promo. Dan pastinya karena masa-masa pandemi dan hobi kita tuh mulai tereksplorasi dan mulai tererupsi dari tubuh kita, jadi kalian juga bisa belanja barang-barang hobi seperti sepeda dan segala macamnya, itu ada banget. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk kalian bisa mengupgrade segala hal yang mau kalian upgrade di promo Bukalapak hashtag pilihan jagoan. Jangan lupa promo ini hanya sampai 4 April 2021, jadi langsung aja klik link di bawah untuk ikutan. Jangan lupa, intinya sekali lagi 4 April 2021 gitu, bapak belibet gitu ya. So, tanpa berlama-lama, kalau kalian sudah ikut promonya, let's begin the case guys. I lost myself. I waited still. Carmine Galante ini adalah seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Februari 1910. Jadi udah tua banget ya. Di sebuah rumah kecil di bagian Harlem Timur Manhattan. Orang tuanya bernama Vincenzo James Galante dan Vincenzo Russo. Mereka itu bermigrasi dari Castellamare di Golfo, Sicilia, Italia ke New York City pada tahun 1906, di mana Vincenzo adalah seorang nelayan pada saat itu. Konteksnya kenapa mereka bermigrasi, kalau kalian sering ikutin pembahasan mafia-mafia di channel gua, lo tau betul bahwa pada saat itu ya, bangsa Italia itu lagi marak-maraknya datang ke Amerika untuk ngejar yang namanya American Dream, atau bisa dibilang masa depan yang jauh lebih baik. Maka dari itu akhirnya muncullah secara sporadis beberapa keluarga besar yang dikenal dengan American Mafia gitu ya. Nah, Carmine Galante ini memiliki 2 saudara laki-laki, ada Samuel dan Peter Galante, dan 2 saudara perempuannya yaitu adalah Josephine dan Angelina Galante. Galante itu menjadi anak didik dari Vito Genovese dan juga Joe Bonanno. Ini adalah 2 keluarga terkenal dari 5 keluarga mafia New York terbesar yang memang pada saat itu memegang puncak kekuasaan mafia pada abad 20-an. Nah, pada usianya ke-10, Galante itu dikirim ke sekolah reformasi karena ia tuh suka melakukan yang namanya kegiatan kriminal gitu. Jadi bisa dibilang sebuah bentuk dari rehab dari orang tuanya. Dia tuh segera membentuk sebuah geng akhirnya di Lower East Side New York. Jadi ya sekolah-sekolah itu nggak bermanfaat juga buat dia. Akhirnya dia tetap pada jalur kriminalnya seperti instingnya aja gitu. Dan pada usia 15 tahun Galante pun putus dari sekolahnya yang baru masuk pada sampai SMP doang pada saat itu. Dan setelah putus sekolah, Galante itu juga langsung bekerja sebagai penyortir ikan dan penjaga toko bunga untuk dapetin duit sampingan pada saat itu ya. Dan Genovese ini mengajari Galante caranya untuk membunuh. Jadi kalau pada saat itu anak-anak tuh memang punya mimpi banget pengen jadi mafioso gitu, karena lihat mafia-mafia tuh kaya raya banget, kaya-kaya, keren-keren, terus bodyguardnya banyak, anak buahnya banyak gitu ya, terus cewek di mana-mana. Jadi anak kecil pun juga punya mimpi untuk bisa jadi mafia. Nah, biasanya anak-anak kecil Italia yang pada saat itu tinggal di Amerika itu juga banyak banget yang ngedeketin bos-bos mafia untuk dijadiin anak didik dan segala macam. Makanya Galante adalah salah satu orang yang juga mengejar mimpi sebagai mafia pada saat itu, dan akhirnya ketemu sama si Genovese dan diajarin caranya
hobinya ngebunuh orang. Jadi memang mafia-mafia ini memang sudah diajarin ngebunuh dari sangat-sangat dini gitu, dari sangat-sangat kecil. Yang memang akhirnya diaplikasikan ketika dia itu pernah melakukan serangan atas perintahnya Genovese terhadap pemimpin Italia Benito Mussolini. Bonanno juga mengajarinya bagaimana memimpin dengan baik, menjadi leader yang baik di kalau misalnya suatu saat lu punya anak buah atau punya keluarga sendiri untuk jadi gangsternya atau mafianya. Dan pada 12 Desember 1925, Galante yang berusia 15 tahun ini mengaku bersalah atas tuduhan sebuah penyerangan. Dan pada tanggal 22 Desember 1926, Galante pun dijatuhi hukuman 2,5 tahun di penjara New York. Dan pada Agustus 1930, Galante itu ditangkap lagi atas pembunuhan seorang petugas polisi, Walter de Castilla, ketika Galante sedang merampok pada saat itu ya. Dan selanjutnya pada tahun 1930 juga, petugas Departemen Kepolisian New York NYPD, Joseph Menahan itu juga menangkap Galante dan anggota gangster lainnya yang mencoba membajak sebuah truk di Williamsburg, Brooklyn. Karena memang tentunya dulu pekerjaan para mafia ini adalah merampok biasanya. Merampok, mencuri, membunuh gitu. Dan terjadi tembak-tembakan antara polisi dan para gangster, dan pada baku tembak ini Galante pun melukai Joseph Menahan yang sudah menangkap dia setahun sebelumnya. Dan pada 8 Februari 1931 setelah mengaku bersalah atas percobaan perampokan, Galante itu dijatuhi hukuman 12,5 tahun penjara di New York lagi. Jadi udah keluar masuk penjara dan udah punya pengalaman yang gokil banget, dan bisa dibilang dia tuh udah tampang pantang menyerah dan tidak ada takut matinya. Dan pada tanggal 1 Mei 1939, akhirnya Galante dibebaskan dari penjara dengan pembebasan bersyarat tentunya karena backingan dari bos-bosnya juga. Dan dengan ini kita sudah bisa melihat bahwa memang Galante ini sering melakukan sebuah masalah, dan mulai dari pembunuhan sampai perampokan juga dilakukan sama dia untuk menunjukkan bahwa dia punya mental, ya, punya keahlian, punya bakat, dan pengen banget masuk ke badan mafia lebih tinggi lagi. Dan dengan Galante bermasalah ini, Bonanno pun sebagai mentornya menarik Galante menjadi supirnya supaya bisa lebih dekat sama Bonanno. Dan karena Galante yang sangat patuh banget sama Bonanno dan bisa dibilang menjadi loyalisnya Bonanno, Galante pun akhirnya diangkat menjadi bawahan Bonanno yang benar-benar langsung di bawahannya dia. Nah, setelah menjadi bawahannya si Bonanno, Galante pun dikirim ke Kanada untuk menyelesaikan sebuah tugas. Bisa dibilang ini kan adalah networking, racketeering gitu. Jadi biasa disebar ke beberapa negara untuk jadi leadnya di sana, yaitu membangun memang jalur dagang heroin antara daerah Montreal dan juga New York. Dan setelah itu Galante baru kembali lagi ke Amerika Serikat pada tahun 1957, dan 2 tahun kemudian yaitu sukses lagi menjual berkilo-kilo heroin. Jadi memang udah sukses banget, udah tahu banget networknya, cara kerjanya, dan akhirnya Galante semakin besar gitu. Dan hal ini juga yang akhirnya membuat Galante itu kembali lagi ke penjara pada tahun 1962 dengan hukuman 20 tahun pada saat itu ya. Dan ketika Galante di penjara ini, Bonanno pun mencoba menjadikan semua keluarga mafia tuh bisa dikendalikan di bawah kekuasaannya, karena kan dulu terpecah ke beberapa keluarga ya. Namun tanpa adanya si Galante yang bisa dibilang menjadi seorang mastermind di bawahnya Bonanno, tentunya rencananya juga jadi bumerang buat Bonanno pada saat itu, dan keluarga mafia pun akhirnya pecahnya lebih besar lagi, lebih sering perang lagi, dan Bonanno pun akhirnya diasingkan ke Arizona. Nah, dengan absennya si Bonanno ini di keluarganya sendiri, ya akhirnya memang jadi keluarganya juga dikuasai sama orang-orang lain juga. Dan saat Galante dibebaskan pada tahun 1974, Galante itu langsung kembali ke New York. Dan langsung dia tuh bergerak untuk mengambil alih kepemimpinannya si keluarga Bonanno lagi. Karena memang bosnya itu kan si Bonanno udah diasingkan, jadi dia pengen rebut lagi gitu kekuasaan keluarganya Bonanno. Dan pada hari dia berjalan bebas dari penjara di Lewisburg, Pennsylvania, dia itu memerintahkan anak buahnya untuk langsung ngebunuh kepala mafia di New York, yang juga adalah musuh bebuyutannya, yaitu adalah Frank Costello. Dan Frank pun coba diledakkan menggunakan dinamit pada tahun 1974, tapi sayangnya memang gagal ya dia untuk membunuh si Frank Costello ini, karena Frank Costello juga punya beberapa informan yang juga kuat dan memang jadi salah satu boss of the bosses pada saat itu di New York, tapi jadi gagal gitu rencananya si Galante. Dan Komisi Dewan Pemerintahan Mafia pun pada saat itu langsung menunjuk Philip Rusty Rastelli sebagai bos baru dari Bonanno. Karena politik tentunya dan juga prospek dari si Rusty dan juga tentunya beberapa intrik-intrik di dalamnya ya. Dan karena juga Galante itu terlihat atau terkesan lebih reckless dari yang lain. Jadi konsel pun atau Komisi Dewan Pemerintahan Mafia juga nggak ingin Galante itu udah di puncak kekuasaan. Takutnya akan jadi negatif untuk keluarga-keluarga yang lain. Dan
Dengan mendengar yang namanya pengumuman tersebut dari Dewan Mafia, ini si Galante nggak mau terima, dia nggak mau denger juga intinya, dan dia intinya mengabaikan lah penunjukan Rastelli dan tentunya menamai dirinya sendiri menjadi pemimpin baru dari Bonanno. Terlepas dari apapun itu pengumuman dari Dewan Mafia. Jadi intinya dia tidak menghormati keputusan tersebut lah bisa dibilang. Nah, cara dia mematenkan kepemimpinannya di keluarga Bonanno itu juga dengan cara memasukkan Rastelli yang adalah pemimpin sah di mata Komisi Dewan Mafia itu ke penjara. Jadi itulah memang caranya si Galante untuk bisa mematenkan kepemimpinannya gitu ya. Nah, memang si Rastelli pada saat itu dituduhkan dengan konspirasi ketenaga kerjaan pada tahun 1976. Nah, jadi kalau lu tanya kenapa ada konspirasi ketenaga kerjaan di tubuh mafia, karena pada saat itu kalau lu tahu, memang mafia Italia yang ada di Amerika itu mayoritas menguasai labor atau bisa dibilang memimpin ketenaga kerjaan di Amerika. Jadi simpelnya adalah kalau misalnya lu lagi pengen bangun gedung, misalnya kayak Donald Trump gitu pengen bikin gedung gede gitu untuk kantornya, itu juga harus ada kerjasama dengan mafia. Karena mafia lah yang menyediakan labornya atau ketenaga kerjaannya. Dengan lu tidak bekerja sama dengan mafia pada saat itu tenaga kerja bisa mogok kerja gitu. Karena memang disuruh sama mafianya. Jadi memang segitu krusial dan sangat-sangat signifikannya mafia Italia di Amerika pada saat itu, makanya ditakutin banget tuh para mafioso di Amerika, khususnya di New York yang pada saat itu tuh lagi ngebangun besar-besaran gedung-gedung gede. Dan itu memang mafia dapat duit banyak banget. Nah, makanya ada yang namanya konspirasi ketenaga kerjaan dan Rastelli itu dituntut atas hal itu yang sangat-sangat besar pada saat itu di New York gitu. Nah, karena si Galante juga merasa dirinya tidak aman, dia juga memanggil kelompok kartel narkoba untuk perlindungan dirinya. Dan juga menggunakan akses mereka itu untuk koneksi bisa masuk ke pasar narkotika internasional. Galante pun mulai mengumumkan dirinya sebagai bos mafia kota New York baru atau boss of the bosses di mafia New York. Dan Komisi Dewan Pemerintahan Mafia pada saat itu masih membiarkan kelakuan Galante ini karena juga adanya absensi atau kekosongan dari kekuasaan Bonanno pada saat itu karena Rastelli ada di dalam penjara. Dan kali ini Galante berada di puncak kekuasaannya dengan si Rastelli itu udah gak ada lagi. Dan dia dibutakan oleh semua keangkuhannya, keserakahannya gitu ya. Sementara itu di balik jeruji besi ternyata Rastelli yang dimasukkan oleh Galante ini ke penjara dengan cara yang sangat kotor gitu ya. Itu akhirnya bekerja sama dan melakukan sebuah rencana dengan keluarga Gambino dan juga keluarga Genovese yang memang sama-sama sebel sama si Galante ini untuk cita rencananya membunuh Galante. Dengan kata lain, Galante itu harus dibunuh dan mati di depan para dewan pemerintahan mafia. Karena memang pemerintahan mafia atau dewan pada saat itu udah menyatakan bahwa Galante ini harus dieliminasi, harus dibunuh karena sudah menyalahi banyak aturan. Dan Rastelli ini pun memiliki 2 kapo andalannya. Kapo itu bisa dibilang adalah kayak kaptennya mereka gitu lah, orang kepercayaannya, disebutnya capo dari bahasa Italia atau capo. Dan mereka adalah Alphonse Indelicato dan juga Domenic Napolitano yang nantinya akan mengatur semua rencana pembunuhannya Galante. Dan memang bertujuan untuk kudeta kekuasaan dan kembali mengambil alih kekuasaannya Galante di keluarga Bonanno. Pertama, mereka pun membuat kesepakatan dengan bawahan setianya dari Galante sebenarnya, yaitu Cesar Bonventre dan Baldo Amato. Mereka ditawarin promosi dan uang yang lebih banyak dari Dewan Pemerintahan Mafia jika mereka bergabung dalam kudeta Galante yang memang sedang dipersiapkan dengan sangat-sangat rapi. Bonventre dan Amato pun langsung gak berpikir panjang karena setelah itu dia bisa dapat naik jabatan, duit lebih banyak daripada ngurusin si Galante yang kerjaannya nyari bahaya mulu. Jadi akhirnya mereka setuju dan langsung mengambil tawaran tersebut dan menjual bos mereka dan schedule bos mereka, ya si Galante, ke Dewan Komisi Mafia dan juga Rastelli yang lagi merencanakan pembunuhan Galante. Nah, sekitar jam 1 siang pada tanggal 12 Juli 1979, Bonventre dan Amato itu menemani Galante untuk makan siang di Joe and Mary's yang adalah restoran bergaya Italia Amerika milik sepupunya Galante di Knickerbocker Avenue di bagian Bushwick di Brooklyn. Nah, Turano, sang pemilik restoran, juga adalah seorang prajurit di keluarganya Bonanno yang super duper loyal bisa dibilang dan memang selalu melayani pemimpin dari keluarga Bonanno. Dan memang pada hari itu sengaja mengosongkan bagian patio restoran tersebut untuk makan siang bersama dengan Galante, bersama dengan 2 bodyguardnya, si Bonventre dan Amato, serta kapo andalannya si Galante, yaitu adalah Leonard Coppola, salah satu orang terpercayanya si Galante, yang memang setia banget sama Galante dari waktu lama. Bahkan Turano pada saat itu juga sengaja
tetap ada di sana karena sebenarnya dia harus liburan tuh sama istri dan anaknya gitu yang cewek. Cuman memang istri sama anaknya yang cewek tuh liburan dulu, jadi dia nemenin si Galante dulu pada saat itu. Nah, pada pukul 2.45 siang, itu beberapa saat setelah mereka selesai makan dan saat Galante itu mulai menyalakan rokoknya atau cerutunya, 3 pria bersenjata yang memakai topeng ski kayak Jason itu ya, itu menyerbu masuk ke dalam restoran dan langsung menuju ke bagian luar restoran yaitu pationya, di mana Galante dan kawan-kawan ada di sana. Dan karena Bonventre dan Amato itu sudah bekerja sama dengan komplotannya Rastelli dan juga sudah menduga akan adanya serangan pada saat itu, tentunya mereka berdua nggak kaget gitu dengan kedatangan 3 orang tersebut. Nah, saat 3 orang tidak dikenal tersebut sampai ke mejanya Galante, Turano sebagai orang yang sangat loyal dan pemilik restoran tersebut itu langsung berdiri dan bilang ke 3 orang tersebut, "Keluar dari sini, ngapain lu pada di sini?" katanya gitu lah. Kira-kira. Kalau bahasa Inggrisnya mah keren pasti ya. Dan lalu Bonventre dan Amato yang memang sudah menunggu tentunya momen ini langsung minggir tuh. Jadi gak ngelindungin sama sekali. Dan langsung tuh setelah Bonventre sama Amato itu minggir dari meja tersebut, itu langsung penembakan terjadi. Mulai dari shotgun dan pistol yang akhirnya menyerang Galante, Turano, dan juga Coppola pada hari itu. Galante itu mental karena tembakan shotgun ke dadanya, lalu juga pelurunya ada yang kena ke mata kirinya, lalu Coppola itu langsung instant kill ya, karena tembakannya itu langsung kena ke kepala, dan Turano itu tertembak di bagian kepala keserempet juga, dan bahu, dan baru meninggal saat dilarikan ke rumah sakit Wyckoff Heights Hospital. Selain mereka bertiga, anaknya Turano si John ini juga kena tembak di bagian punggung saat anaknya si Turano ini lagi lari ke patio saat mendengar tembakan di luar sana. Dan aksi legendaris ini memang jadi legendaris banget karena memang fotonya itu memperlihatkan Galante itu masih menghisap cerutunya yang masih nyangkut di mulut dan masih nyala. Dan serta masih ada salad di meja dan juga wine yang masih berdiri di meja makannya. Makanya jadi salah satu foto mafioso terbesar dan paling terkenal dan paling ikonik sampai detik ini. Apalagi Galante pada saat itu adalah memang orang yang paling powerful di mafia New York. Dia bisa dibilang adalah boss of the bosses gitu. Jadi sangat-sangat legendaris sekali pada saat itu. Dan pembunuhan ini juga sangat terencana katanya karena memang sudah ada 2 mobil Cadillac limo hitam yang bertugas untuk menutup jalanan untuk jalan kabur yang lebih lancar setelah aksi pembunuhan ini. Dan sebenarnya banyak juga kesaksian yang menyatakan bahwa pelakunya itu sebenarnya lebih dari 3 orang tersebut. Jadi harusnya banyak karena ada sekitar 2-3 mobil di depan restoran saat datang itu dan ada juga 2 mobil yang udah nutupin jalanan. Cuman gak banyak saksi tentunya yang mau ngomong soal apa yang dia lihat pada hari itu karena tentunya takut. Kalau misalnya nanti mereka bersaksi, itu mereka bisa dibunuh sama mafia. Karena kalau mafia ngebunuh orang itu kayak ngebunuh kodok. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang sok bersaksi soal hal itu pada hari itu ke polisi, itu berakhir bisa sangat-sangat tragis. Karena sebenarnya itu ada di tempat yang cukup strategis, banyak banget tempat-tempat di samping-samping kanan kirinya dan harusnya banyak banget orang yang lihat. Dan ternyata gak ada satupun yang mau bersaksi dengan detail dan jelas. Semuanya hanya pengen bilang, ya gue mendengar suara tembakan, banyak banget suara tembakan, tapi gak pengen kasih tahu sama sekali detailnya, kira-kira mobilnya platnya apa, orangnya kayak apa, itu gak ada yang mau ngasih tahu. Jadi memang kasusnya jadi sangat-sangat susah untuk dipecahkan gitu. Dan justru malah kematian Galante ini sebenarnya juga gak merubah apapun dari keluarga Bonanno gitu. Malah kejadian ini tuh justru membuat keluarga Bonanno ini jadi pecah belah dan bisa dibilang kehilangan arah gitu sebagai keluarga mafia. Keluarga Bonanno pun menjadi 2 kubu pada saat itu. Satunya adalah kubu dari Alphonse yang adalah anak buah dari Rastelli. Dan satunya lagi adalah kubu dari Napolitano yang juga sama-sama adalah anak buahnya Rastelli. Jadi kepecah belah akhirnya. Dan justru kematian Galante ini menjadi awal kehancuran beberapa keluarga mafia yang pada saat itu sangat terorganisasi dan juga kan bahkan ada dewan mafianya gitu, ada commissionnya gitu ya. Yang memang mengatur etika persaingan antar keluarga. Yang ternyata memang akhir-akhirnya juga nggak berjalan dengan lancar gitu. Dan dari kejadian ini dan karena kekurangannya kesaksian gitu ya, yang ditangkap juga cuman Bruno Indelicato yang disidang di Mafia Commission Trial di tahun 1986 dan dipenjara selama 13 tahun dan kembali masuk penjara lagi karena kasus pembunuhan anggota keluarganya Bonanno di tahun 2001. Kenapa gue pilih kasusnya Carmine Galante? Karena memang ini sangat legendaris banget. Fotonya itu menurut gue adalah salah satu foto paling gokil yang pernah gue lihat gitu. Selain Joe Masseria dan kawan-kawan. Ini adalah salah satu yang di foto sudah ada warnanya juga. Dan kesannya tuh benar-benar memang instan banget gitu. Terlihat bahwa si Galante ini benar-benar gak siap atas serangan tersebut gitu. Karena gak pernah menduga ya bisa diserang kayak gitu. Dan salah satu foto yang paling mengerikan menurut gue di era-era mafia New York pada saat itu yang memang ngeri banget gitu kondisinya.
So itulah dia cerita Carmine Galante yang mati di tempat karena ditembak dan dikhianati sama anak buahnya sendiri. Kalau misalnya lo mau nonton lebih detail, lebih sinematik, lo bisa nonton filmnya Al Pacino sama Johnny Depp di Donnie Brasco. Itu memperlihatkan Three Captain Killers ini. Yang bisa dibilang ini adalah sebuah pembunuhan yang sangat-sangat keras pada masanya dan besar banget kasusnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton lebih sinematografi, sekali lagi kalian bisa nonton Donnie Brasco yang diperankan sama Al Pacino dan juga Johnny Depp. So itulah dia videonya untuk kasus Carmine Galante. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk terus stay update dengan Bukalapak. Download aplikasinya karena dapetin promo-promo menarik gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channelnya Bukalapak. Karena channel ini terus memberikan kalian konten-konten yang bermanfaat, yang menghibur, dan juga seru-seru untuk kalian bisa tonton. So terima kasih semuanya nonton sekali lagi. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya yang secara eksklusif akan gue bawakan di Bukalapak. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.